pada sekali semprot. Tapi hasilnya Pak dengan yang lain, hasilnya dengan tembakau yang lain Pak bagaimana Pak? Agak cepat, di samping pertumbuhan cepat itu juga hasilnya bagus. Begitu Pak? Ya. Kemudian kira-kira menurut pendapat Bapak tentang cost atau tentang penggunaan biaya yang digunakan Pak, kalau menggunakan ini Pak, apakah mengurangi Pak biayanya atau menambah? Dia juga mengurangi biaya ya. Mengurangi biaya Pak ya, mengurangi biaya. Tapi kalau agrotik itu kan baru sekali masuk ya. Iya. Kalau dulu kan memang belum ada. Iya Pak, memang belum ada. Jadi itu batangnya besar dibandingkan dengan yang di bawah kita dengan batang yang tidak besar ada di bawah. Karena makanan yang dibutuhkan dari arah makro, ya hara yang dibutuhkan makro dan mikro di sini menandakan mencukupinya. Kita melihat dari arah batang. Jadi batang yang ada di sini ini besar batangnya. Yang kemudian kita sendiri yang kedua, yang kita lihat dengan ketebalan daripada daun ini. Karena ini hanya membutuhkan suatu daun, hasil produksinya daun bukan buah ya. Jadi sini ketebalannya ini. Yang ketiga, kita melihat dari bahwa tembakau ini membutuhkan khusus untuk nikotin. Jadi nikotin ini kita sudah bisa merasakan daripada nikotin itu dengan bergetahnya itu berarti suatu nikotin tinggi, ya, nikotin tinggi. Nikotinnya bisa bagus apabila hara itu sendiri yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan tanaman tembakau ini, maka dari situlah dia apabila mencukupi haranya, maka nikotin yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu kelas yang tinggi. Disinilah kita melihat makanan yang dibutuhkannya. Dan kemudian kita bisa melihat daripada zat lilin ini kita melengket mengkilat betul-betulan, berarti dari hara-hara untuk penyakit yang sifatnya kalau ada hama yang mau mampir dan sebagainya akan terhindar daripada itu. Jadi kita melihat pertama daripada pupuk itu sendiri. Bagaimana bisa menilai pupuk berhasil atau tidak? Kita pertama-tama kita lihat batang. Walaupun bagaimana kalau batang ini tidak sempurna, berarti tidak sempurna untuk mengantar makanan ke atas. Dan kemudian ini mulut daun biasanya terbuka hanya waktu tertentu, pagi sampai istilahnya subuh sampai jam 9. Ini enggak, 24 jam. Jadi 24 jam itu terbuka terus. Terbuka terus mulut daun ini, kemudian saat hijau daun juga terbuka terus. Dan kemudian ini setelah dipetik nanti ini juga nanti kalau menggunakan agronik disemprot kembali sekali, ya Pak ya, disemprot kembali sekali untuk memudahkan kembali keluar daunnya untuk petikan berikutnya. 1 bulan kemudian Pak ya, keluar lagi daun dipetik kembali. Nah, ini kecepatannya daripada itu. Nah, kita di sini di mana kita yakinnya di sini itu kita melihat daun. Bagaimana besarnya batang yang di bawah itu yang tidak menggunakan dengan yang menggunakan. Ini kita bisa lihat batangnya begitu besarnya dan kemudian begitu lembut yang dirasa itu loh. Ketahuan sekali daripada itu. Kemudian masih ada daun tunas yang akan keluar, masih berapa banyak yang mau keluar. Kita melihat. Jadi ini nanti ketinggian daunnya tetap dengan tunas yang akan keluar yang masih banyak sekali yang mau keluar. Coba Bapak bisa lihat. Ini yang tersembunyi yang tidak dilihat, yang masih berkelopak begini bisa kita lihat, bisa kita menghitung kembali berapa lagi daun yang ada di dalam yang tersimpan. 1, 2, 3, 4, 5 yang kecil-kecil, masih puluhan yang ada di dalam. Ini nanti yang akan keluar semua. Jadi dia belum keluarkan langsung bunga, tetapi dia masih keluarkan tunas karena ini membutuhkan daun. Jadi yang dikandung saja kalau dia ini naik terus ke atas, ini dalam waktu Bapak datang lihat lagi di sini, dalam waktu 2 minggu ini akan keluar semua kembali. Ini berarti ketinggian terus dengan mengeluarkan daun, karena ini butuh produksi daripada daun baru bisa jadi tembakau. Ini bisa kita lihat, dan semua yang memakai di sini bisa kita lihat Pak, bisa kita lihat. Atau ini boleh kita lihat yang sembarang. Tentunya ini pasti ada yang disembunyikan daripada daun ini. Itu masih banyak sekali yang belum terbuka, masih banyak sekali anak daun yang akan keluar. Berapa banyak yang di dalam yang siap keluar. Itu Pak daunnya. Jadi nanti makin tinggi. Jadi bukan hanya kelihatan ketingginya, tapi produksi daun itu yang banyak. Karena ini hanya membutuhkan makanan, ini hanya membutuhkan kembali larinya semua kepada daun. Jadi dia mengeluarkan daun sebanyak-banyaknya. Karena memang sudah tembakau ini beginilah bentuknya, bahwa daun yang hasil produksinya adalah daun. Jadi begitu banyaknya daun yang tersembunyi di dalam yang akan keluar.
Jadi ini dipetik nanti Pak, dipetik di bawah ini muncul lagi daun begitu banyak, masih puluhan lembar yang ada. Nah disinilah dengan penggunaan agrodaik ini ya, segala puji bagi Allah memang untuk petani. Jadi bukan hanya sebagai kita bahwa kita berdagang langsung semuanya mikirkan keuntungan, dan ini memang betul-betul adalah untuk petani.